Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu di antara perintah Allah, yaitu talabul ilmi. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita memohon dan kita meminta kepada Allah Ta'ala, semoga apa yang kita amalkan, semoga apa yang kita niatkan di pagi hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian amalan kita ini diterima dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ini untuk jamaah bisa geser ke utara biar yang selatan bisa masuk. Monggo, geser aja, geser. Kebalik, geser ke selatan biar yang utara bisa masuk. Monggo, silakan hadirin. Itu tidak cukup sebelah sana. Oh nggih, maju juga boleh. Jangan khawatir ya, saya sudah rapid dan hasilnya non reaktif. Tidak usah khawatir. Ini takut deket-deket, ini khawatir kecipratan itu loh. Tidak, rapid non reaktif. Swab PCR aman, jangan khawatir. Masker bawa, tapi kalau ceramah dipakai ampek. Monggo, silakan yang di utara bisa masuk. Monggo, yang utara masuk aja, tidak apa-apa. Yang di utara bisa masuk ke dalam. Kesian teman-teman yang tidak kebagian tempat ya. Ini karena pengajian Ahad pagi maka harus rame. Ini yang datang sudah lebih dari 1.200 ini ya, alhamdulillah. Tolong ibu-ibu piring disiapkan ya. Bu, piringnya siap bu? Siap. 1.200 orang cukup? Kalau tidak cukup datang ke depot amanah. Tak sugui rawon. Terus masuk ke dalam. Tidak apa-apa, masuk aja. Ngelewatin kamera tidak masalah, belum mulai kameranya. Maju lagi. Nun saya Pak, yang sebelah utara maju lagi. Atau muter gini tidak apa-apa juga. Panjenengan di sebelah saya gini, ngelihat ke sini. Monggo silakan. Itu tidak cukup yang luar. Ayo Pak Joko, bawa sapu Pak Joko. Ayo. Gak kelem mlebu mulih. Hadirin sekalian, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah karena kita diberikan taufik oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, sampai kemudian kita bisa kumpul bareng duduk di majelis yang mulia ini. Panjenengan tahu hadirin, kenapa kita penting duduk di majelis taklim? Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan di dalam salah satu durusnya, durus itu pelajaran, itu beliau mengatakan, untuk orang-orang yang jauh dari medan jihad, untuk orang-orang yang jauh dari istiqomah dalam ibadah, untuk orang-orang yang jauh dari puasa sunnah, untuk orang-orang yang jauh dari tahajud, itu maka kunci untuk panjenengan dapat husnul khotimah itu ajek lungguh di majelis taklim. Itu kunci yang insya Allah pantas untuk kita mendapatkan yang namanya husnul khotimah. Terlebih lagi di zaman yang seperti ini, semuanya serba rancu, tidak jelas. Maka kalau kita tidak mengistiqomahkan diri kita duduk di majelis taklim, bakal katut. Bakal apa? Katut. Panjenengan tahu kemarin di Banyuwangi ada deklarasi apa? Deklarasi dukun dan tukang santet. Wih, hati-hati panjenengan. Hati-hati, serius. Zaman tahun 98 banyak dukun dibunuh, betul? Sekarang mereka mau balas dendam. Panjenengan sing jenggot-jenggoten disian. Nanti tak potong sampai rumah ini. Sing jenggot-jenggoten disian, karena zaman dulu ya panjenengan ini yang nguberi dukun itu, ya apa enggak? Nah, maka sekarang mereka mulai berani deklarasi dukun dan tukang santet.
Acara pertama mereka festival santet. Wih, festival bunga pantes, festival pasar malam pantes, festival santri taman pendidikan Al-Quran pantes, festival tahfidz Al-Quran pantes. Ini festivalnya santet. Nah, itu panjenengan lenggah dan majelis ilmu, maka insya Allah akan mendapatkan pencerahan. Ono masalah, oh ngerti, mek ngene tok. Ada yang lain lagi, oh mek ngene tok. Ada yang lain lagi, oh dawuhe ustadz kados ngeten, aman. Kenapa? Karena hidup kita senantiasa diterangi dengan ilmu. Itulah kenapa dalam Islam itu menuntut ilmu hukumnya apa, Pak? Hukumnya apa, Bu? Wajib. Menuntut ilmu lah ya, bukan poligami. Salah paham nanti. Menuntut ilmu dalam Islam hukumnya apa? Wajib. Karena apa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga umatnya dari penyimpangan. Nggih napa nggih? Dijaga dari penyimpangan supaya umat ini selamat dari penyimpangan. Tidak ada cara lain kecuali dengan ilmu. Nah, maka kita bersyukur. Ya masih sing teko sakmene lah ya. Yang datang cuma kira-kira 2000 orang cukup lah ya. Ini panjenengan di masjid ini boleh 200-an lebih, 200 ada 200-an. Tapi yang insya Allah nanti nonton siaran itu 1000 lebih. Nah, kalau mereka nonton kemudian dibagi lagi, di share, akhirnya pencerahan ilmu ini akan menyebar ke kemana-mana. Amin ya rabbal alamin. Maka kita berdoa sama Allah, kita minta sama Allah, ini penting di akhir zaman. Ojo lali, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah zat yang maha membolak-balikkan hati. Jadi begitu, hati kita ini diantara dua jemarinya Gusti Allah. Yuqallibuha haitsu sya', yang Allah akan puter-puter sekehendaknya Allah. Kadang-kadang semangat, kadang males, kadang loman, kadang medit, kadang sabar, kadang emosian, kadang yo gampang ngerti, kadang yo lelet. Betul enggak? Karena hati kita di tangan siapa? Allah. Maka minta sama Allah, berdoa kepada Allah, minta ya Allah, wabil khusus di zaman akhir seperti ini ya Allah, di mana kemarin dapat berita ya, Ustadz Zaim Saidi ditangkap Bareskrim gara-gara dianggap menyaingi mata uang rupiah pakai mata uang dinar dan dirham, padahal itu mata uang Islam loh. Kemarin katanya rame gembar-gembor ekonomi syariah, Sri Mulyani, kemudian Erick Thohir. Loh, ini bagian dari ekonomi syariah kok ditangkap. Jadi ekonomi syariah itu, Pak, enggak pakai duit kertas, duitnya langsung emas dan perak. Itu ditangkap orangnya. Nah, maka terutama di zaman yang seperti ini, Pak, iki wolak-wali zaman. Wong genah dianggap gak genah, wong gak genah dianggap genah. Penipu dianggap jujur, jujur dianggap penipu. Orang yang suka khianat dikasih amanah, orang yang amanah dianggap pengkhianat. Yo, ini zamannya. Kalau kita tidak gondelan kepada Allah, kita tidak gondelan dengan sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad, abot. Kalau tidak gondelan sama Allah sama Kanjeng Nabi pripun? Abot. Nah, maka supaya bisa gondelan tadi, itu duduknya harus di majelis ta'lim. Yo minimal lah, Pak, minimal seminggu ngaji ping 7 itu sapi. Iya betul ya. Jadi minimal seminggu ping 7. Hari Ahad Nurul Huda, hari Sabtu Al-Ma'un, hari Jumat Al-Amin, hari Kemis nanti Al-Itqon, hari Rebu Mustaqim, hari Selasa Kasembon. Wah, aduh era majo Kasembon. Hari Senin Mustaqim sudah. Nur Hasan, Mujahidin seminggu ping 8 lah. Ketambahan Mujahidin ya. Nah, maka panjenengan gilir masjid-masjid itu. Mana ada jadwal pengajian, datang. Mana ada jadwal ta'lim, datang. Mana ada jadwal
tausiah datang. Kenapa? Itu yang menyuburkan iman. Panjenengan tahu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau ketemu satu dengan yang lain enten tiang kalih lenggah ngoten nggih. Ada dua orang duduk di antara sahabat Nabi. Terus kemudian ada satu orang yang berjalan teng 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 teng. Apa yang terjadi hadirin? Maka kemudian mereka itu teman yang jalan kaki tadi ditimbali, diceluk. Ta'alau nu'min sa'atan. Ayo ke sini, kita mau beriman sesaat. Bukan berarti sebelumnya mereka tidak beriman. Yo beriman, tapi apa? Ayo imane dikuati, imannya dikuati. Itu sahabat Nabi. Kemudian satu dengan yang lain lek wis kumpul membaca surah wal asri. Siji maca situke ngrungokno, genti siji maca situke ngrungokno sampai mari. Kenapa? Karena diingatkan di sana innal insana lafi khusrin. Nah maka bismillah istiqomah terus duduk di majelis taklim. Dan saya senang memang Ahad pagi ini paling potensial untuk kajian keluarga. Itu hari Ahad pagi paling potensial. Bisa ngajak anak, bisa ngajak istri. Kalau ada orang tuanya ya diajak bareng ya. Kalau punya tetangga, lu mosok gak duwe tangga. Kalau tetangganya bisa diajak, yo ayo diajak ngaji bareng, karena biasa hari Ahad ini kan waktunya longgar ya. Nah maka panjenengan ajak, panjenengan ikut, panjenengan semangati supaya insya Allah iman kita terus bagus. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita, uswah kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jangan kira Allah tak marah. Hati-hati. Judulnya apa? Jangan kira Allah tidak marah. Seperti biasa, judul yang buat Haji Riki, saya yang ceramah, mesti begitu. Judul sesuka dia, saya suruh capek cari materi. Masya Allah. Paling nggak tahu judul yang aneh-aneh di YouTube saya itu. DEKP. Mana orangnya? Sembunyi di mana Pak Haji? Oh sembunyi di belakang. Oh di depan. Di depan sini. Singitan. Ya wis lah. Insya Allah bagi-bagi pahala saya sama beliau nanti. Nah sudah, beliau bikin tema, saya cari materi. Monggo silakan masuk. Lu kan. Maju lagi. Maju. Gak kalau maju mulai. Monggo Pak, itu tidak cukup sebelah utara Pak. Atau panjenengan ya masuk aja, masuk Pak Juli, masuk Pak Juli. Pak ribut, jangan bikin keributan di sini ya. Terus Pak ribut. Di depannya, di bawahnya kamera tidak jadi masalah itu. Asal panjenengan tangannya jok gini. Silakan. Nggih. Bismillah. Monggo silakan masuk. Insya Allah mudah-mudahan masjid ini diperluas ya. Amin ya rabbal alamin. Ke utara, selatan teus. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan kira Allah tak marah. Panjenengan lihat sekarang bencana di mana-mana, betul napa boten? Saya dari Kasembon ke Malang hari Kamis yang lalu. Niat mau berangkat pagi tidak bisa. Gara-gara di Pait sedang longsor, dan longsornya besar. Bukan cuma longsor, tapi kayunya ikut jatuh, itu Pait. Akhirnya saya berangkat ke Malang kira-kira habis zuhur. Mau masuk ke arah Selatri tidak boleh. Tujuannya mau ngindari longsor Pait. Karena di arah Selatri itu dikhususkan pickup buat sayur yang ke Pari. Kalau dua arah nanti jalannya tidak cukup. Dibilang sama yang jaga jalan, pun Pak niku sampun dibuka kok. Sudah berangkat saya. Ternyata antri macet 1 jam 20 menit gak obah blas. Sudah Pait beres.
Jalan lagi Ngantang. Ngantang ada bekas longsor besar. Sebelum talang air, panjenengan kalau ke Ngantang apa namanya, Jombok atau apa? Talang air itu. Jombok itu. Itu dikumpulkan di sana, di kiri jalan, berarti di utara jalan ada kolingan susu itu. Itu dikumpulkan di sana kayu yang ikut longsoran. Panjenengan tahu? Bukan kayu utuh, Pak. Siso oyote tok. Kayunya kemana? Kayunya kemana? Tadi kusen, jendelo, meja hilang. Artinya dikumpulkan oleh mereka supaya masyarakat melihat iki lho deloken. Kayu nembok ketoi saiki sampean dikirimi lemah saoyote. Iya apa ndak? Sudah jalan lagi. Kira-kira menjelang Pujon ada lagi longsoran, tanah ambles. Sampai Pujon itu sungai yang dalamnya lebih dari 15 meter, itu airnya keluar ke jalan raya luweh 15 meter. Ndak tahu-tahu nih seumur hidup saya lihat air itu sampai bisa keluar, saking gedene banyu. Ada pasangan suami istri yang hanyut 2 orang. Satu sudah ditemukan, yang satu sampai hari ini belum ditemukan. Kemudian masuk Batu sampai Malang, menjelang adzan maghrib dapat berita jalan ditutup kembali. Kenapa? Payung 2 longsor. Jadi lengkap, Kasembon Pahit longsor, Ngantang longsor, Pujon longsor, Batu longsor. Adil apa mboten? Coba lihat. Kemudian daerah lain banjir, rob, nggih apa mboten? Jawa Barat, Jawa Tengah. Dan sebagian tempat, Pak, itu bukan guyon, tenanan, Pak. Banyune niku kelire abang. Di Pekalongan itu, di Pekalongan, di sebagian kampung air banjirnya warnanya merah, dan ini bukan hoax, asli. Getihe menungso, bukan. Pewarna batik. Pewarna batik itu yang disimpan di pabrik-pabrik, di rumah-rumah untuk mereka kemudian batik sambil centing itu kemudian kena air rob, akhirnya airnya berwarna merah. Jakarta, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, nah banjir boten? Kalimantan Selatan banjir. Apa artinya hadirin? Kita perlu hati-hati. Ini ojo sekedar dilihat fenomena alam. Hati-hati loh, nggih. Hati-hati. Sumber Agung kan belum pernah banjir. Mudah-mudahan aman selalu, nggih. Amin. Dereng nate gempa bumi yang besar kan? Semoga aman, amin. Belum pernah terjadi angin topan yang sampai atap rumah terbang kan? Belum. Kemarin saya khutbah nikah di Malang, jam 9:30, pas tet 9:30 tet. Itu teroknya dari seng, sama petugas teroknya ndak diikat itu seng-sengnya itu. Jadi lek usum angin kan dia ditaleni pakai kawat, cek gak mabur. Itu sampai saya lari dari bawah terop, kuatir lek sengi roto melisor. Anak saya bawa pergi. Kenapa? Angin luar biasa. Itu sengnya mangap gini, wang breng. Ini hadirin, jangan sekalipun panjenengan anggap fenomena alam biasa. Alam ini milik siapa? Alam ini milik siapa? Berarti yang menggerakkan semua yang terjadi di alam ini siapa? Berarti kalau ada angin besar, yang ngirim siapa? Ada rob air laut diangkat sama Allah, yang ngirim siapa? Hujan deras akhirnya banjir longsor, yang ngirim siapa? Allah. Tapi lihat, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan, itu mulai nampak kerusakannya. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, dikarenakan tangannya manusia ngerusak. Panjenengan tahu di Kalimantan pembukaan lahan hutan itu, Pak, bukan 100 hektar 200 hektar, Pak, ribuan hektar. Panjenengan tidak bisa bayangin, yo opo hutan ribuan hektar entek itu loh. Karena di Jawa ini ngomong 100 hektar itu aneh, betul tidak? Di tanah Jawa ini ngomong 100 hektar itu koyok taman apa gitu. Kalimantan, Pak, ribuan hektar itu diketoi, diganti apa? Diganti sawit dan yang lainnya. Menjadikan apa? Menjadikan alam ini dalam tanda kutip ya, bahasanya alam tapi aslinya Gusti Allah ini murka sama kita. Nah sekarang
yang mau kita bahas, jangan dikira Allah tak marah. Sekarang lihat, saya akan bacakan satu hadis yang hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu artinya hadisnya sahih, dan sahihnya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau panjenengan baca hadis muttafaqun alaih, disepakati, artinya disepakati oleh siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhi 7 dosa besar yang membinasakan. Ingat, ini bukan 7 dosa besar biasa, enggak. Bukan dosa besar yang sekedar dihukum di akhirat, enggak. Tapi yang Rasul sebutkan yang akan kita baca ini 7 dosa besar yang bikin pelakunya binasa di dunia dan binasa di akhirat. Bahkan sebagiannya oleh para ulama dihukumi murtad. Hati-hati. Sebagiannya oleh para ulama dihukumi apa? Murtad. Artinya kafir. Nah, kita perlu hati-hati ini. Pak, jangan lihat fenomena. Jadi saya ini tidak ngerti berita, Pak. Kemarin saya buka YouTube, buka Instagram, kok komennya itu Aldi Taher official, dengerin tuh Aldi Taher official, fahami tuh. Jadi di video saya dengan Habib Muhammad bin Anis itu diposting di Instagram, kemudian komennya kok Aldi Taher, Aldi Taher, Aldi Taher. Oh no, apa Aldi Taheri? Ini Aldi Taher ini camat mana? Atau RT berapa ini? Subhanallah, saya coba kepo di Instagramnya dia. Oh, ternyata Aldi Taher ini sedang bermasalah dengan yang namanya Deddy Corbuzier. Mali cerita gosip lah. Lanjut dah Bu. Lanjut ceramahnya Pak Aldi Tahernya. Oh, yang mana? Sing serius. Sudah, saya penasaran. Ono apa iki? Ternyata dia sedang bermasalah dengan Deddy Corbuzier. Karena apa? Dianggap oleh Aldi Taher dan saya sama. Saya menganggap yang sama. Dan insya Allah kalau orang masih beriman akan menganggap yang sama, bahwa kontennya Deddy Corbuzier ini dengan beberapa tamu undangan podcastnya, tidak semua ya, tidak semua, sebagian tamu podcastnya itu isinya maksiat. Panjenengan setuju tidak? Deddy Corbuzier ngundang Dinar Candy untuk wawancara, tidak pakai BH Bu, dan diceritakan saya nggak pakai, emang bentuknya begini, mau pegang loh, la haula wala quwata illa billah. Yang seperti itu sama Aldi Taher dikritik, kok podcast isinya maksiat. Bahkan saya lihat sendiri dari tayangannya itu, sedang tengah-tengahnya podcast itu tamunya sambil minum bir. Ya apa Anda lihat? Itu dikritik sama yang namanya Aldi Taher. Sudah tahu belum? Tak cerita nih, seru ini. Asik. Asik. Saya jam 8 gak kerasa ini ya. Sudah. Mari kita mulai ibu-ibu kepo semua. Sopo sih Aldi Taher ini? Aldi Taher itu mantannya Dewi Persik Ibu. Dulu. Tahu kan? Tahu. Tapi sudah cerai sekarang. Kenapa? Oh, ceramah. Oh iya, terima kasih Pak Heru. Sudah, apa yang terjadi Bu? Itu akhirnya dikritik sama Deddy Corbuzier, dianggap Aldi Taher ini pansos. Pansos itu panjat sosial. Kenapa? Karena Aldi Taher itu isi postingannya sebagian itu dia ngaji, direkam, diupload. Ngerti diupload? Diupload itu dimunculkan di media sosial. Dianggap Aldi Taher ini pansos. Kalau saya pribadi, yo mendingan Aldi Taher jauh. Masih dianggap ria. Ria itu antara manusia dengan siapa? Allah, tidak ada yang tahu urusan hati, betul tidak? Tapi maksiat jelas dengan harapan meripat. Ini wawancara yang diwawancarai perempuan yang buka aurat, pakaiannya seronok, sebagian sambil minum khamr. Kalau panjenengan di dua sisi ini, panjenengan lebih milih yang Deddy Corbuzier atau Aldi Taher? Jelas, kalau orang yang masih punya iman, tapi sayangnya karena masyarakat kita ini sebagian pendidikan agamanya nol, akhirnya apa? Justru membelani Deddy Corbuzier, membuli Aldi Taher. Ini karena apa Bu?
Karena sekarang dibikin di Indonesia ini, yang baik itu kesannya mali elek, sing elek seakan-akan itu perkara yang biasa. Paham enggak? Nah, maka hati-hati. Hati-hati ini. Hati-hati. Kalau Allah murka, ini bisa entek kabeh. Dan salah satu yang menjadikan kita kena azabnya itu apa? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Takutlah suatu azab, hati-hati, Allah ngewedeni. Takutlah suatu azab, suatu bencana yang kalau bencana itu Allah kirim, itu yang kena bukan cuma orang yang zalim saja, tapi semuanya kena roto. Kenapa Ustadz? Disebutkan oleh para ulama, kenapa orang baik kok yo kena azab, ahli masjid kok yo kena azab, ahli poso yo kok kena azab, ahli ngaji yo kok kena azab. Apa para ulama katakan? Li'annahum taraku al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Karena mereka yang soleh ini seperti panjenengan ini ndak mau amar ma'ruf nahi munkar, dijarne. Panjenengan lihat, ada orang dangdutan, penyanyi dangdutnya pakai rok mini, roknya sampai di dukure udel, saking minine itu loh. Nanti lewes mulai kisinan dipelorot menisor maneh, nanti le joget gak kerasa munggah nang dukure udel maneh pelorotnya. Itu panjenengan berani ndak bubarkan itu? Berani? Ndak berani. Ndak berani. Atau minimal orangnya lagi joget sampean bisi, ngerokok. Berani? Atau perempuan yang sedang joget tadi sambil pakai rok mini tadi sampean bisi, gak mlebu surga kapok kon. Berani ndak? Ndak berani. Kita tinggalkan amar ma'ruf nahi, seakan-akan Allah jarno ngurusani wonge sing penting aku wong api, kono rusak ya ben rusak. Nah, ini meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, ini yang menjadikan orang itu kena azab semua. Sementara sebagian kelompok ormas Islam yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar sekarang dijadikan musuh bersama. Nggih napa nggih? Seakan-akan kalau orang itu memberantas kemaksiatan, memberantas minuman keras, memberantas perjudian, memberantas LGBT, ngerti? Di Batu itu, di Batu gak usah ado-ado. Dan saya yakin pare banyak. Itu sak kamar mandi pemandian air panas isine wong lanang 11. Loh, guyu. Tahu ngapain itu? Ini bukan adus bareng, Bu. Hombreng. Mahu. Bahasa saya baru tahu mahu ya kemarin itu di grup WA. Mahu. Saya kira opo ini. Saya kepikirannya mayu, mayonnaise itu loh. Mahu, po ono mahonnaise apa-apa. Ternyata mahu itu nama orang-orang homo-homo itu ya. Nah, di Pare, dokter yang cerita sama saya, yang langsung nangani, saya tidak mau nyebut namanya, panjenengan kenal semua, yang langsung nangani, itu mengatakan anak-anak umur SMA, itu mohon maaf ya, dubur belakangnya rusak. Karena apa? Senengane hombreng. Nah, kalau seperti ini kita biarkan, Bu, yang ini sing dadi Allah murka. Nah, sekarang saya baca hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 dosa besar yang bikin kalian binasa dunia, binasa akhirat. Dan hati-hati loh, Pak. Ini bukan perkara remeh loh, Pak. Binasa itu apa? Ya sama Allah dibinasakan. Bisa jadi karena penyakit, bisa jadi karena wabah, bisa jadi karena kehancuran ekonomi. Hati-hati loh, ekonomi dilungkas loh ini. Maka saya ngomong sama teman-teman di Yayasan Sayap Dakwah Organizer, uang kita di bank habisin. Cukup enggak, Be? Siap. Sampean duwe ta? Siap. Kok yang duwe ae? Saya bilang habisin duitnya. Dirupakan aset saja, dirupakan emas atau ya Mas Rifki ya podo ae. Dirupakan emas atau apa? Aman insyaallah. Oh, ini coba kita ngomong uangnya dihabiskan, orang ngitung duit. Sudah. Kenapa hati-hati? Dilungkas ini. Kenapa? Binasa karena ekonomi. Ini azmah. Azmah itu artinya krisis. Ini krisis. Dan negara kita mulai kentean duit, Pak. Sampai uang wakaf mau diambil. Yang ngakunya bermadhab Syafi'i, yang katanya mazhab mayoritas di Indonesia yang diakui adalah mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, tapi minta wakafnya tunai. Anda cari ulama Syafi'i
yang mulai zaman Imam Syafi'i masih kecil sampai zaman nanti kiamat tidak akan ketemu madhab Syafi'i yang mengatakan boleh wakaf uang, tidak ada. Dalam madhab Syafi'i wakaf uang itu batil, tidak diterima. Bukan cuma tidak diterima, sing wakaf dosa. Bayangin wakaf tadi dosa. Sementara Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan boleh wakaf uang. Tapi sayangnya kan madhabnya bukan madhab Syafi'i, madhab fulus ini loh. Yang penting tadi fulus ya digai. Bayangin loh, dana bansos itu loh, gaya wong terdampak corona, sak kresek dilongi kok duit. Itu uangnya negara. Asabri buyar, Jiwasraya buyar, entek kabeh duit rakyat dipek. Lo sekarang tinggaluk maneh wakaf. Panjenengan percaya mboten? Nah ini jangan dikira Allah tak murka. Nomor satu, apa 7 dosa besar yang bikin orang itu binasa? Dan boleh jadi binasanya karena bencana. Iki dilungkas iki. Likuifasi tahu? Tanah moro-moro melaku dewi. Oh ini sumber agung kira-kira gitu. Kira-kira, dan mudah-mudahan tidak. La qadarullah. Amin ya rabbal alamin. Likuifasi itu lemai moro-moro melaku dewi, Pak. Iku omah melaku bareng jrum. Dan itu kejadian di banyak tempat. Karena memang Indonesia ini memang tanahnya itu tanah gerak, gak ajek gitu, enggak. Nomor satu, yang paling berbahaya di antara 7 dosa yang mendatangkan murkanya Allah, asyirku billah, syirik kepada Allah. Coba lihat, dosa nomor 1 yang membinasakan apa Pak? Syirik. Di tempat kita syirik enten apa mboten? Nggak usah jawab banyak, enten apa mboten? Ngoten mawon lho. Enten nggih? Enten. Dan saya terus sampaikan, dan mudah-mudahan tidak apa-apa, mudah-mudahan saya tidak dikriminalisasi, mudah-mudahan selamat, ndak ono sing laporno macem-macem ya. Kediri, Blitar, Tulungagung, Galek. Ini the center of, sampai saya ngomong loh, saya ndak wali kota ini gak terima, bupati ini gak terima, dilapor sampai. Ini pusatnya Pak. Larung sajen Kelut, larung sajen Brantas, larung sajen pinggir laut. Enten apa mboten? Sampai dibilang sama Permadi Arya, karena Islam yang datang dari Arab itu mengharamkan kebaya dengan alasan aurat, mengharamkan sedekah laut dengan alasan syirik. Memang haram. Panjenengan setuju haram apa mboten? Memang haram. Loh, yang punya manusia ini Allah, yang punya Indonesia ini Allah. Kok gak oleh Indonesia diatur oleh Allah? Waduh, apalagi ngakunya Islam. Saya ini Islam, dan saya ngerti manusia pertama itu Nabi Adam, dan Nabi Adam itu oleh Allah diturunkan dalam keadaan sempurna. Loh, Islam kok gak ngerti aurat, Islam kok gak ngerti syirik. Nah, makanya hati-hati. Perkara pertama yang bikin Allah murka, dosa besar yang menjadikan manusia binasa, nomor 1 apa? Syirik. Syirik itu apa? Ini pengajian Sabtu malam Ahad ya. Syirik itu, nah panjenengan kalau mau kitab tauhid di sini Pak. Hari Sabtu malam Ahad, Sabtu pertama, Sabtu kedua dan Sabtu keempat, ngaji kitab tauhid. Cek padang mripate ngerti mana syirik, mana tauhid. Nggih Pak Tauhid nggih? Insyaallah. Pokok Pak Tauhid datang aman. Syirik lenyap sudah. Nah, ini di sini. Apa syirik itu? Sing paling gampang ngeten. Taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang mutlak itu kekuasaannya Allah. Jadi menyamakan siapa? Selain Allah. Disamakan dengan siapa Bu? Allah. Dalam perkara-perkara yang khusus milik Allah. Contoh, wong mantu terang udan kathah napa kedik teng mriki? Mantu usum udan, kuatir lek udane deres nekakne dukun, dukune diken napa? Diken nerang, mangke madosi uyah grosok. Terus ditambahin apa malih? Menyan. Terus sapu korek diwalik. Ini syirik apa mboten? Kenapa syirik? Karena menurunkan dan menghentikan hujan itu haknya siapa? Ketika panjenengan meyakini dukun mampu melakukan itu namanya apa? Menyamakan dukun dengan
Allah. Dalam urusan yang itu khusus milik siapa? Nah, tobat yang pernah terang udan tobat. Saya yakin ada kok. Nggak usah angkat tangan, nggak usah kakean. Nah, tobat ini perbuatan apa? Syirik. Kalau sing nglakoni akeh gak ndang tobat, jangan dikira Allah ndak marah. Allah pasti murka. Kenapa? Haknya Allah itu yang paling utama untuk kita tauhidkan dan kita tidak menyekutukan Allah. Ternyata haknya Allah diinjak-injak. Allah marah ndak? Contoh ngeten, panjenengan gadah tanah, sertifikat atas nama panjenengan. Moro-moro nek wong ngangon wedhus ndek tanahe sampean, padahal wis dipageri, sampean marah ndak? Mangkel boten? Mangkel. Itu karena hak panjenengan diinjak-injak orang lain, apalagi haknya Allah diinjak-injak oleh manusia. Itu nomor satu, syirik. Ojo cawe-cawe urusan syirik. Mau larung sajen, mau terang udan, mau termasuk syirik kecil ngitung dino, nogo dino lho. Oh, wetone apa? Kemis pon. Lah sing wedok Jumat Pahing. Oh, raiso. Geblak bayi apa namanya? Oh, raiso. Lah, nanti dibilang, wah ini ngowah-ngowahi. Ini bukan ngowah-ngowahi adat. Kita mau Islam itu yang sempurna. Kalau adat kesopanan tanah Jawa, bagus, kita ikuti tidak? Kita ikuti. Adab sopan santun ketika ada tamu beneh nyugui, kita ikuti tidak? Karena sesuai. Tapi yang tidak sesuai mboten angsal dilampahi. Nggih napa nggih? Nomor 2, termasuk diantara as-sab'ul mubiqat, 7 dosa yang membinasakan, wasihru, sihir. Apa? Sihir. Nah, ini yang lagi rame sekarang di Banyuwangi. Sihir ini apa Pak? Bentuknya banyak. Termasuk bentuk sihir itu menampakkan sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya. Contoh, di zaman Fir'aun, Musa, tukang sihirnya Fir'aun bawa tali, ya, tali tampar. Terus tali ini niku dados nopo? Ulo. Asline napa Pak? Tali, tapi ketingale ulo. Aslinya tali, nampaknya ular di hadapan mata Nabi Musa. Yukhayyal, dikhayalkan seakan-akan tali ini berubah menjadi ular. Itulah kenapa ketika tongkatnya Nabi Musa dilempar jeruet dadi ulo cilik-cilik dipangan, tukang sihir ngerti, wah iki kudu sihir lagi. Aku belajar sihir mulai lahir procot oek sihir itu. Sampai saiki gak petuk ilmu kayak ngono, itu bukan sihir itu. Itu berarti apa? Mukjizat. Mereka langsung sujud, beriman sama Allah. Sama Fir'aun dibunuh. Loh, lihat. Jadi hati-hati Pak. Ini ada hikmahnya ayat ini. Ayat ini bukan sekedar menceritakan, oh di zaman Fir'aun tukang sihir yang tobat dibunuh. Bukan cuma itu Pak. Ini artinya apa? Di zaman kita pun orang-orang yang memerangi sihir itu bahkan dijadikan seperti tukang sihirnya Fir'aun ini, bakal dimusuhi. Wah, ini Islam radikalis ini. Ini Islam Salafi Wahabi yang datang dari Arab, yang arogan. Nah, digitukan. Nah, ini ayatnya begitu. Jadi ayat itu bukan cuma dibaca secara tekstual, tapi kontekstual. Apa yang ada di balik ayatnya. Nah, maka termasuk sihir itu. Sihir yang kedua Bang, nanti lengkapnya Ustadz Abu Hilal ya. Termasuk sihir itu, wong elek dadi ketok ganteng, ketok ayu. Biasanya kalau di tempat kita namanya apa? Namanya apa? Uang kembalian, susu, atau yang semisal dengan itu. Nah, melet, janet, geng, ngertos kok ngotot ya rampe. Tahu saya? Itu apa? Misalkan panjenengan suka sama seseorang, ternyata orang yang panjenengan suka dia tidak seneng sama panjenengan, atau morotuone, calon morotuone gak cocok ya, akhirnya datang ke mana? Dukun. Nah, itu sihir. Atau termasuk sihir yang lain, membunuh orang pakai yang semacam dalam tanda kutip santet, itu sihir. Dan panjenengan Pak, jangan kaget. Biasanya kan gak tahu ndelok, mboten nate ningali ya, tiang muntah paku.
Kang ora mungkin ora. Oh iku ceritane anu ae, ceritane dukun. Ah iku ceritane Abu Hilal iku. Ra enek. Saya pernah ngelihat Pak depan mata kepala. Muntahnya paku, buang airnya paku. Padahal gak tau mangan paku. Ya beda lek nang tokone Gendi situ. Gen paku 2 kilo. Terus kemudian sampai udah gawe banyu wedang teng atau jombe. Terus besok muntah paku, buang air, pantas. Jadi gak tahu mangan paku, gak tahu ngombe paku. Metune masuk dari mana? Masuk dari mana? Sihir, santet. Zaman saya kecil kelopo. Kelopo woto Pak, dereng dipacai, dereng dipecah. Cret, isinya permen. Loh, Masya Allah. Ini termasuk. Nah, yang semacam ini termasuk dosa besar yang membinasakan. Sekarang di tempat kita, Pak, perkara itu sudah mulai dideklarasikan. Deklarasi Ikatan Dukun dan Tukang Santet se-Banyuwangi. Ini kalau para ulama tidak bergerak, kalau orang-orang yang ahli tauhid tidak bergerak, yo akan terus. Dan ini Pak semacam ngetes saja Pak. Lek panjenengan boten protes, lanjut. Saiki Banyuwangi, meneh Kediri. Dan tidak menutup kemungkinan perhimpunan dukun dan tukang santet Ranting Badas. Oh, ndak menutup kemungkinan ini jadi ono Ranting Badas, kemudian cabang Sumber Agung, pimpinan daerahnya di Kediri. Hati-hati sampean. Nah, ini termasuk apa? Dosa yang bikin orang binasa. Binasa itu artinya apa? Allah bakal mengirimkan kepada panjenengan azab yang membinasakan panjenengan. Ya seperti itu, banjir, longsor, gempa bumi, likuifasi, bukan likuidasi, likuifasi terus semuanya. Itu yang kedua, sihir. Hati-hati Bu, mboten usah cawe-cawe urusan sihir, ndak usah takut. Allah Ta'ala berfirman, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu apa? Dhaif, kecil, gampil, remeh, lemah. Panjenengan cukup menjelang tidur baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu jin kampret, jin pelet. Siapa yang di YouTube Bustomi itu? Ujang Bustomi ya, itu suruh masuk aja itu. Itu cukup 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, ndak mempan. Kalau pagi sampai sore baca ayat kursi, tambahi Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali pagi, 3 kali sore. Aman. Kalau sore ditambahi 1, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca 3 kali. Aman. Jadi 3 waktu ini panjenengan jogo, aman dari tukang sihir. Alah, tukang sihir itu pret, tukang bohong semua itu, kadzab, pendusta itu. Dah ada Pak. Lek tukang sihir itu tenanan nenek Pak, yuk gak mungkin melarat. Lain yang datang uang jaluk soge lo kono melarat. Ada lagi di Facebook dijual keris penglaris, jimat anti melarat, akik penarik rezeki, dijual murah karena lagi butuh uang. Loh, ya apa? Keris penglaris, jimat penarik rezeki, akik anti melarat, dijual cepat karena butuh. Lo cari penglaris, cari anti melarat, lo kok sampai melarat? Pendusta Pak. Itulah kenapa dukun itu dibilang orang pinter, karena sing teko goblok. Lu serius ini wis ele-elean wis. Makanya dukun itu dibilang orang, karena yang datang siapa? Orang bodoh. Lo sampai ada yang ngaku jenenge bodoh kok. Yang sekarang tobat itu ya. Sampai ngaku dia, aku ini bodoh. Jadi kalau ada pasiennya yang protes, "Mbah kok mboten manjur?" Lah tak kandhani aku bodoh kok sampean parani. Nah, begitu. Maka hati-hati, jangan cawe-cawe urusan sihir. Dalam Islam Pak, dalam Islam tukang sihir itu 2. Dua-duanya dibunuh.
Dua-duanya dibunuh. Nomor satu, sihir yang menjadikan orangnya murtad itu ketika sihirnya berkaitan dengan kesyirikan. Pakai apa? Pakai sajen, narik jin, kemudian mengirimkannya lewat media setan. Itu murtad, dihukumi kafir. Dihukumi apa? Kafir. Orangnya dipenggalnya karena murtad dari agama Islam. Nomor dua, sihir yang tidak berkaitan dengan kesyirikan. Tapi yo aneh, sihir biasanya apa? Syirik. Kalau tidak cawe-cawe dengan yang syirik-syirik, tetap dipancung. Ini hukum Islam. Tapi dipancungnya bukan karena murtad, tapi karena sihir mudarat untuk orang lain. Umar bin Khattab di akhir masa kepemimpinannya itu ngirim surat ke semua gubernur Islam. Apa perintahnya Umar? An iqtulu kulla sahir was sahirah, untuk dibunuh di lingkungan kalian setiap tukang sihir laki maupun tukang sihir perempuan. Hati-hati. Jadi ojo wedi dukun teko nang sampean lek ceramah ngono terus tak santet kau bengi, santeten. Gak usah ngotot, santeten. Kenapa? Bukan kita sombong, tapi kita minta perlindungan kepada siapa? Allah. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang asline gak oleh dipateni dengan cara yang tidak benar. Maksudnya apa, Pak? Sekarang coba lihat. Pembunuhan banyak atau sedikit? Banyak. Termasuk, mohon maaf, pembunuhan dengan cara yang tidak benar itu adalah membunuh orang yang seharusnya tidak boleh dibunuh. Jadi kriminalnya kecil, pelanggarannya kecil, tapi akhirnya harus ini termasuk ini. Maka dikatakan la yazalul mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Orang Islam itu semuanya pasti diampuni sama Allah dalam hadis yang sahih, selama dia tidak menumpahkan darahnya seorang muslim. Artinya lek wis mateni wong, ini para ulama berselisih apakah pembunuh itu tobatnya diterima atau tidak. Ingat Pak, ada, dan ini ulama besar yang mengatakan pembunuh itu dosanya tidak diampuni sama Allah. Lah saiki urusan waris itu, bunuh-bunuhan, urusan utang, sing diutangi gak terima ditagih, sing nagih diapain? Dibunuh. Urusan cinta, zaman dulu saya lumayan, cinta ditolak, dukun bertindak, oh yus musyrik besar. Sekarang cinta ditolak, tembak yang berbicara. Depateh ini wongi. Siapa ini? Nah, maka ketika jiwa itu mulai murah, ini hati-hati, tanda dekatnya kiamat. Apa Rasul katakan? Salah satu di antara dekatnya tanda dekatnya hari kiamat, al-harj. Al-harju. Harj itu apa? Banyaknya pembunuhan. Banyaknya apa? Pembunuhan. Kita buka TV tiap hari, coba buka TV. Tidak ada berita kecuali mesti ada pembunuhan. Apalagi zaman dulu, buser patroli. Terus apa lagi? Yang acara TV itu SCTV buser, Indosiar patroli, terus yang lainnya RCTI Bang Napi. Wah, hafal semua ya, Masya Allah. Hobi ya, waspadalah. Bang Napi. Tidak ada berita kecuali mesti ada apa? Pembunuhan. Pembunuhan berencana, pembunuhan karena perampokan, pembunuhan karena unsur dendam, pembunuhan karena warisan tiap hari. Dan itu hadirin dosa yang ojo dicedei. Nomor satu, jangan sampai syirik. Nomor dua, ojo cawe-cawe urusan sihir. Nomor tiga, jangan sampai membunuh. Ustadz, alah mungkin aku mateni. Bisa. Umar mengatakan apa? Lau ijtama'u ahlul Yaman ala qatl rajul wahid laqataltuhum jami'an. Termasuk membunuh itu apa? Menyetujui pembunuhan, ikut serta ngewangi, apa bahasanya itu, kerjasama untuk membunuh satu orang. Apa Umar katakan? Kalau uang sak Yaman, negeri Yaman, itu membunuh satu orang, apa yang terjadi? Uang sak Yaman kabeh tak pateni. Karena ikut campur dalam pembunuhan dihukumi sama seperti hukumnya pembunuh. Maka hati-hati. Jadi panjenengan kalau ada urusan-urusan pembunuhan, ojo sampai meridhoi orang yang membunuh. Jangan sampai panjenengan mengiyakan orang yang membunuh. Termasuk
Misalkan yang melakukan itu aparatur negara, dalam keadaan belum jelas mana yang benar mana yang salah, jangan sampai nulis komentar, memberikan komentar lisan, tulisan ataupun apa, mengatakan kami bersyukur dengan matinya 6 orang teroris. Loh, hati-hati, tidak boleh. Yang keempat, wa aklur riba, memakan riba. Hati-hati, di Kediri Pak, saya lihat sendiri ada pengajian sponsornya riba. Pengajian Pak, sponsornya Bang Pritil. Dan bukan cuma itu, nanti di pintu gerbang ketika pulang ngaji disukani brosur pinjaman ringan, pinjaman tanpa jaminan, bunga rendah. Itu di pengajian. Nah sekarang yang semacam ini wake, dan panjenengan hati-hati Pak, urusan riba ini membinasakan. Saya mau tanya, lek gak wong Cina angel, lek gak wis kadung sugih angel, orang yang sukses ikhtiar usaha dari hasil riba mana ada? Dan rata-rata sekarang kan ada kelompok itu yang namanya ex-bank atau pengusaha anti riba atau yang semisal dengan itu. Itu setelah mereka tobat mesti ceritanya apa? Ketika saya masih bergelut dengan pinjaman bank, ono ae masalahku, sing anak loro, bojo kecelakaan, sing mobil mogok, uang diembat sama karyawan, yang kemudian usaha barang gak sampai tempat hilang. Ada saja. Karena ini Rasul katakan ini riba termasuk dosa yang bikin orang binasa. Lalu mereka cerita, setelah saya tobat, tapi tobatnya inget loh ya, utangnya kudu dilunasi. Saya tobat riba ini. Utangmu piro? 400 juta. Tak tinggal be aku, riba kok. Loh, ngawur ini. Bayaran dhisik baru tobat. Nah setelah tobat, utangnya lunas, bikin usaha kecil-kecilan, sukses. Kenapa? Hartanya sama Allah diberkahi. Maka hati-hati Pak, ojo cawe-cawe urusan utang bank. Mau bank titil, saya bentina, Mbak Yu boleh Bu, Mbak, pura-pura gak ono, ibumu singitan di endi, ten wingking pewarani, Mbak lu singitan, Mbak Yu boleh Bu. Nah, sauwek susuntek. Ini riba, ketoke remeh tapi dosanya termasuk dosa besar yang membinasakan. Bahkan orang yang makan riba itu dikatakan salah satu dalil tentang dosanya riba itu seperti menzinahi ibunya sendiri. Nun sewu, angkat tangan yang masih punya utang di bank, angkat tangan. Mudah-mudahan cepat lunas. Angkat tangan. Rene, kok ndak yakin saya? Iya. Menjaga privasi ya. Kita jaga kehormatan masing-masing ya. Termasuk bank titil yang kelilingan kampung, kelilingan pasar. Hati-hati, jangan cawe-cawe. Ingat Bu, utang itu ndak nambahi harta. Serius ini. Utang itu ndak nambahi apa? Harta. Allah kasih buat panjenengan itu sudah cukup. Cuma sayangnya kadang-kadang panjenengan gaya hidupnya lebih saja. Mali rasane koyok gak cukup. Asli nih kalau panjenengan kona insyaallah cukup. Yang berikutnya, wa aklu malal yatim, makan hartanya anak yatim. Itu yang saya sampaikan jauh-jauh hari di masjid ini. Ingat saya, awal saya masuk Nurul Huda, saya katakan apa? Orang kalau ikut ngurusi anak yatim, uangnya dari awal kudu dipisah. Wes, iki duitku, duit bojoku, duit anakku. Iki duit arek yatim, harus dipisah dari awal. Kenapa? Kuatir lek kecampuran celaka panjenengan. Makan hartanya anak yatim. Itulah teman-teman yang mengurusi panti asuhan, mengurusi yatim piatu, mengurusi yang semacam itu kudu teliti banget. Bahkan lek perlu panjenengan torok lebih bagus, lebih aman daripada panjenengan bati. Kuatir apa? Itu memakan harta anak yatim, dosa besar yang membinasakan dunia sampai akhirat. Kemudian yang berikutnya, wa tawalli yauma zahf, lari dari medan perang. Orang Islam tidak boleh cari musuh, betul tidak? Tidak boleh nantang-nantang perang, tidak boleh. Tapi kalau musuh datang, pantang mundur. Itulah kenapa debatable. Debatable itu apa?
bisa diperdebatkan. Kalimat yang begini, banyak kan tulisan-tulisan begini, sudahlah kalau perampok masuk ke rumah kamu, wes biarin saja, yang penting nyawamu selamat. Itu bisa jadi benar, tapi yo ono salai. Kenapa? Rasul bersabda, barang siapa mati mempertahankan hartanya, matinya mati apa? Mati syahid, berarti terhormat apa enggak? Lah kalau terus digembar-gemborkan seperti itu, lek ono rampok mlebu mbarno ae rapopo, sing penting nyawamu selamat. Ya suwe-suwe dadi rampok kabeh. Kenapa? Tuan rumahnya licik, tuan rumahnya pengecut. Jangan lawan, mati syahid. Itu harta halal Anda itu. Ngelapor polisi durung karuan kok. Iya apa enggak? Tapi repotnya sekarang mateni rampok di penjara. Yo, perlu rampok dipateni di penjara. Lo kalau saya gak mateni saya dipateni. Tetap jangan membunuh. Loh, lah terus piye? Yo, jangan membunuh. Lah terus aku mati. Yo intinya jangan membunuh. Nah itulah Pak. Kalau dalam Islam tidak begitu. Kalau memang panjenengan itu dalam keadaan diserang, orang ingin ngambil harta panjenengan, Islam mengajarkan lawan. Lawan. Kalau panjenengan menang, panjenengan beruntung dan panjenengan tidak dihukum. Kalau panjenengan kalah, panjenengan mati, mati panjenengan sama Allah dihargai dengan mati apa? Syahid. Maka tidak boleh mundur dari medan perang, tidak boleh. Orang Islam tidak cari musuh, tapi musuh maju, pantang mundur. Kenapa? Iki surga awi-awi. Surga awi-awi ini. Maka salah satu dosa yang besar itu lari dari medan perang. Yang terakhir, penutup. Ini hati-hati, ini ibu-ibu, bu hati-hati. Yang ketujuh, qadhful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, menuduh perempuan baik-baik berbuat zina. Hati-hati. Ini urusan lisan, ini biasanya urusan ibu-ibu ini. Dalam Islam, panjenengan baru boleh mengatakan perempuan itu zina setelah panjenengan dengan mata kepala sendiri ningali nggawa konco telu. Bawa teman berapa? 3. Satu orang boleh? Tidak boleh. Dan maaf, dalam ilmu fikih melihatnya itu bu, bukan ngelihat turu bareng, enggak. Dalam Islam menuduh perempuan berzina itu ngelihatnya apa? Ngelihat kemaluan laki masuk ke kemaluan perempuan. Angel apa gampang? Angel. Karena apa? Islam jaga kehormatannya orang, gak oleh sembarangan. Woi, iki mek desas-desus RT 12. Mulai kok Surabaya kok Mali Soge? Ayu, rambutnya kelire abang. Alise ku mbak, mulai ngarep muter mburi. Iku cocok di Surabaya gak genah iku. Nah, banyak dari kampung kita begitu. Cocok di Jakarta kerja orang genah. Iya mbak, buka salon, sapa maneh salon, kok ora wong salon ae, biasa lek ngono iku. Boleh tutup salon, buka lawang. Hati-hati ini, tidak boleh menuduh orang lain berzina tanpa saksi empat orang. Kalau ada berita yang seperti itu, panjenengan jangan ikut-ikut. Wes aku gak melok-melok mbak, iya lek ora. Iki dosa ini dosa besar yang membinasakan. Nah, oleh sebab itu saya tutup dengan apa? Dengan mengingatkan tentang bahayanya dukun dan tukang sihir. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mendatangi dukun dan tukang ramal, sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam dalam keadaan orangnya tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat, tapi sholatnya tidak diterima. Lek sampai percaya, kok pas yo? Lu iya, tawapai, gak meleset blas. Kalau sampai percaya, dihukumi kafir. Dihukumi apa? Kafir. Dan datang ke dukun, tukang ramal, tukang santet, terang udan dan yang semisalnya itu, kalau sampai panjenengan minta sama orangnya, syirik besar. Mbah, niki mbah, kula badhe mantu, tolong udane diterang. Kalau panjenengan yakin orangnya yang nerang udan, musyrik. Kalau panjenengan menganggap dukun ini cuma perantara saja, yang menghentikan hujan adalah Allah, cuma dukunnya perantara, itu syirik kecil. Tapi ojo khawatir, tetap saya bilang syirik kecil dosane yo gede.
Gak usah khawatir, ala cilik. Gak usah khawatir. Masih syirik cilik dosane gede. Maka bismillah, tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Kuatkan iman. Kuatirnya apa? Jangan dikira Allah tidak murka. Kalau dosa-dosa besar terus dilakukan, Allah bakal murka. Penutup, panjenengan tulis 3 dosa yang paling cepat mendatangkan musibah. Ada berapa? 3. Yang paling cepat mendatangkan apa? Musibah. Musibahnya bisa jadi bencana alam, bisa jadi musibah ekonomi, bisa jadi musibah kesehatan, apapun, yang penting musibah cepat datang dengan 3 dosa ini. Nomor 1, syirik. Syirik ini Pak, ini ngundang musibah. Itulah kenapa tidak boleh tinggal di kampung yang penuh dengan kesyirikan. Kalau panjenengan tidak bisa dakwah, tidak bisa merubah, tinggalan. Nomor 2, az-zina. Zina lan sak pituruti, termasuk di dalamnya khomer. Nomor 2 apa? Zina. Yo lengkap tambah api. Yo syiriknya enek, zinanya enek, tambah api. Tambah cepet entek babar blas, gak nyiso satu orang pun. Nomor 3, zulmal umara 'ala ra'iyah, kezaliman pemimpin pada rakyat. Nomor 3 apa? Kezaliman pemimpin pada rakyat. Itu yang paling mendatangkan musibah. Sekarang saya mau tanya, nomor 1 tadi apa? Nomor 2 zina. Nomor 3 kezaliman pemimpin pada. Di tempat kita ono kabeh napa ono sebagian apa gak ono blas? Ono kabeh, ono sebagian, apa gak ono blas? Ono kabeh. Berarti kalau Allah. Nomor 2, mendakwahkan tauhid dan pentingnya agama Islam. Nomor 3, kalau memang sudah tidak bisa semuanya, ngajak tobat gak iso, mendakwahkan ilmu wis ra kenek, maka nomor 3, qu anfusakum wa ahlikum naro. Minimal kita jaga kita masing-masing. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ada pengumuman nanti ya dari MC-nya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.